Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Apa kabarnya hari ini? Kita terus berdoa kiranya Tuhan memberkati kita, memberikan kita kesehatan tubuh yang baik di dalam masa-masa seperti ini. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya akan mengambil satu tema lepas daripada minggu lalu punya renungan, yang mana hari ini bertepatan dengan Hari Ibu atau orang memperingati sebagai Mother's Day, International Day. Nah, saya akan mengambil tema sukacita dalam berbakti. Ya, berbakti dalam pengertian berbakti kepada orang tua. Mari kita mengawali dengan dua bagian dari firman Tuhan. Yang pertama dari Ulangan pasal yang kelima ayat yang ke-16. Ulangan 5 ayat yang ke-16, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang kedua dari perjanjian baru, 1 Timotius 5 ayat yang keempat. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri, membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Bapak-Ibu sekalian, hari ini bersama-sama kita merayakan Parents Day, Mother's Day Internasional. Tetapi saya memberikan pemahaman yaitu Happy Parents Day, ya, harinya orang tua. Mengapa? Saya akan ceritakan sedikit latar belakangnya. Secara internasional, minggu kedua bulan Mei itu dirayakan sebagai Mother's Day. Ya, pertama kali dirayakan di Amerika Serikat atas inisiatif seorang yang bernama Anna Jarvis. Dia mendengarkan keinginan ibunya agar untuk merayakan Hari Ibu, ya, menghormati ibu, melayani ibu. Tapi ibunya keburu meninggal dunia. Dan kemudian 3 tahun kemudian, tahun 1908, dia mengadakan sebuah acara mengenang kematian ibunya di sebuah gereja Methodist St. Andrew di Amerika Serikat. Ini menyampaikan betapa pentingnya untuk merayakan Hari Ibu, mengucapkan terima kasih kepada ibu. Kemudian tahun 1914, ya, Presiden Woodrow Wilson waktu itu menetapkan tanggal minggu kedua bulan Mei sebagai Mother's Day. Ini berbeda dengan Hari Ibu yang orang-orang Indonesia rayakan, ya, tanggal 22 Desember. Nah, dalam gereja Chinese tradition, mereka merayakan itu Mother's Day. Kemudian saya masih ingat pada waktu saya masih kecil, mengikuti sebuah paduan suara di gereja, kita nyanyi, kemudian kita membawa kembang, ya, membawa bunga setangkai, kemudian setelah nyanyi, diminta para ibu-ibu berdiri, dan semua kita, anak-anak sekolah minggu, anak-anak paduan suara turun memberikan bunga kepada ibu-ibu itu satu persatu. Ya, sangat mengesankan sekali, ya, masa-masa itu. Nah, belakangan ini di beberapa gereja, mereka bukan cuma merayakan Mother's Day, tapi mereka mengubahnya menjadi Parents Day, ya, hari memperingati orang tua, ya, bukan hanya hari ibu saja. Saudara, bicara mengenai sukacita di dalam berbakti, ya, khususnya berbakti kepada orang tua. Saya mengajak kita sama-sama merenungkan ini sebagai posisi kita sebagai anak dan juga sebagai orang tua. Bagi yang pertama kita melihat begini. Berbakti pada orang tua itu kita pasti ingat bagaimanapun seorang filsuf Cina yang sangat terkenal, Confucius, ya. Yang dia pernah memberikan sebuah pemahaman tentang itu. Dibilang adalah kata yang dipakai adalah filial piety. Filial piety atau xiao dalam bahasa Mandarin. Saya tunjukkan aksaranya. Kira-kira artinya seperti ini. Bagaimana kita menunjukkan bakti kita kepada orang tua dalam hal mendukung dan melayani mereka. Ya, kalau kita lihat terjemahannya atau pemahaman dia, filial piety is the idea of putting your family's needs and interests above your own wishes. Kita mengutamakan kebutuhan keluarga di atas kita punya keinginan. Ya, jadi satu bukti bakti kita kepada orang tua kita dalam melayani dan mendukung orang tua kita. Suatu saat seorang murid Confucius bertanya, ya, yang bernama Zio, dia bertanya begini. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Apa sih maksudnya berbakti kepada orang tua? Saudara perhatikan jawaban Confucius, dia bilang begini. Saat ini, orang-orang menganggap diri mereka sudah lakukan tanggung jawab kepada orang tua, jika mereka bisa memberikan makan kepada orang tua mereka. Tapi masalahnya, mereka juga memberikan makan kepada para anjing-anjing mereka dan kuda-kuda mereka. Jika tanpa respect, sikap hormat, apa bedanya memberi makan orang tua dan memberi makan anjing atau kuda? Itu sebuah jawaban yang sangat menusuk sekali sebetulnya, ya. Memang orang yang sangat luar biasa bijaksana. Dengan kata lain apa? Banyak dari kita yang hanya memberi uang bulanan saja untuk orang tua kita, untuk membeli makan dan sebagainya. Tapi apa itu sudah disebut berbakti pada orang tua? Ada 3 derajat berbakti menurut Confucius. Ya, yang pertama adalah begini. 3 things, ya, saya bacakan. The highest is being a credit to our parents. Jadi kebanggaan bagi orang tua kita. Yang kedua, this is not disgracing them. Tidak mempermalukan keluarga. Itu sangat penting sekali menjaga nama baik keluarga. Dan yang ketiga, the lowest
is being able simply to support them. Memberikan support mereka, the lowest. Saudara, puji Tuhan sekali karena anugerah umum yang luar biasa ini memiliki makna dan filsafat yang mendalam kepada kita sampai sekarang untuk bisa berbakti kepada orang tua kita. Bagaimana pemahaman firman Tuhan? Saya ambil dari pemahaman Rasul Paulus yang sudah tadi kita baca, 1 Timotius 5 ayat yang keempat. Ya. Jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarga sendiri, membalas budi orang tua dan nenek mereka. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Ini sebuah nasihat untuk bisa berbakti kepada orang tua. Dan ini hal yang berkenan kepada Allah. Hal yang berkenan kepada Allah. Ya. Yang kedua, lihat. 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Tapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Sangat keras sekali. Jika orang itu tidak mau melayani keluarganya, memelihara keluarganya, memelihara orang tuanya, maka orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Saudara, jika orang beriman, kita sebagai orang beriman sudah terima anugerah khusus dari Tuhan, itu keselamatan dalam Kristus Yesus, dan Alkitab sebagai firman Tuhan. Maka kita harus banyak belajar dan lebih lagi memiliki satu pemahaman yang tepat tentang berbakti dan menghormati orang tua kita. Saudara, berbakti kepada orang tua, kita ingat hukum, 10 hukum Tuhan. Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara, ayah ibu adalah wakil, atau orang tua itu adalah wakil Allah di dunia. Allah menetapkan mereka memiliki anak cucu dan kitalah lahir pada akhirnya. Mereka adalah wakil Allah di dunia. Jika kita berbakti kepada orang tua, kita berbakti kepada Allah. Nah, bagaimana sikap hati kita? Apakah kita berbakti dengan penuh sukacita atau tidak? Yang kedua, orang tua itu melahirkan, mengasuh, membesarkan anak-anak. Orang tua itu mengasihi, mengayomi, mendidik, membimbing, dan mencukupi kebutuhan anak-anak. Sehingga sebetulnya itu saja sudah menjadi sebuah alasan yang cukup bagi setiap orang percaya khususnya untuk bisa berbakti kepada orang tua. Saudara pernah dengar kutipan ini pasti ya. Satu ibu bisa merawat 10 anak. Tapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu ibu. Betul ya? Ini seringkali kita lihat di dalam kenyataan sehari-hari. Ya. Seorang ibu bisa merawat 10 anak. Tapi belum tentu 10 anak bisa merawat satu orang ibu. Bagaimana saat orang tua mulai tua dan mulai sakit-sakitan? Mulai tidak berdaya di ranjang. Saudara, saya ingat sebuah drama waktu saya kecil dulu di gereja ya, sebuah drama Natal yang cerita tentang ada 2 orang bersaudara ya, yang punya seorang ayah yang sudah sangat tua dan sudah sangat lemah. Saudara, yang terjadi adalah kedua anak itu bergiliran menjaga ayahnya. Dan yang sangat menyedihkan adalah mereka seperti oper-operan. Kok ini giliran lu nih, si papa di lu. Kemudian setelah sekian hari, giliran lu, kok lu belum jemput sih? Giliran lu nih. Begitu rupa bolak-balik sehingga sebuah adegan yang menyedihkan adalah si papa berusaha untuk keluar dari rumah karena dia merasa tidak diterima oleh anak-anaknya. Saudara, ada sebuah kisah kecil, kisah pendek yang saudara juga mungkin sudah tahu. Ada sebuah keluarga kecil ya. Ada seorang ayah, ibu, dan seorang anak ya. Dan dia punya kakek yang harus dia rawat. Saudara, singkat cerita, mereka punya tradisi itu makan bersama setiap malam. Ya, makan bersama, kumpul, kemudian ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, kakeknya pun ikutan ngobrol di situ. Lambat laun si kakek makin menua dan makin lemah fisiknya. Matanya mulai rabun, tangannya gemetar, sehingga setiap kali makan seringkali berantakan. Ya, kuah di mana-mana, potongan sayur di mana-mana, berantakan luar biasa. Dan itu membuat kesal si anak dan si menantunya. Kenapa? Karena harus repot sekali urusan setelah makan. Suatu saat ayahnya itu, si kakek itu menumpahkan sesuatu dan berantakan luar biasa. Dan si ayah akhirnya dengan kesal berkata begini, oke, saya akan bikin sebuah meja kecil. Maka dibuat sebuah meja kecil, kursi yang kecil dari kayu dan dipisahkan di pojokan. Dan mulai malam itu si kakek makan di pojok situ, tidak bersama dengan mereka. Kakeknya merasa sedih, dia bisa lagi menikmati kebersamaan dengan anak, mantu, dan cucunya. Tetap dia makan karena dia perlu makan. Terus suatu saat mereka sedang bermain di lapangan, ya, bermain di kebun. Kemudian saat bermain si anak kecil itu kumpulin ranting-ranting kayu. Satu persatu dikumpulin. Saya tanya, kenapa kumpulin ranting kayu itu? Anak itu menjawab dengan polos, menabung kayu untuk nanti membuatkan meja dan kursi kecil untuk ayah saat ayah tua nanti. Bagaimana yang ayah siapkan buat kakek. Saudara, sebuah refleksi buat kita semua. Bagaimana kita bisa menunjukkan bakti kepada orang tua kita. Sikap hormat kepada orang tua, wujud nyata kita hormat kepada Allah. Sikap bakti kita kepada orang tua,
wujud hormat bakti kita kepada Allah. Kita harus memelihara perintah-perintah mereka. Saudara lihat Amsal 6 ayat 20-23. Anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Saya skip bagian berikutnya. Kita harus mentaati mereka. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Saudara perhatikan, kita harus mendengar perintah-perintah mereka, pegang perintah-perintah mereka, dan mentaati mereka di dalam Tuhan. Itu bagian tanggung jawab bakti kita kepada orang tua kita. Saudara, bagian yang terakhir adalah begini. Waktu kita berbakti kepada orang tua kita, saudara, kita harus memiliki sikap hati yang benar, sikap hati yang bukan karena terpaksa, sikap hati yang tidak bersungut-sungut, tetapi sikap hati yang bersukacita. Saudara, ini sulit, ya. Saya akui ini sulit sekali. Kita pun bergumul, ya. Bagaimana bisa bersukacita di dalam berbakti kepada orang tua? Tapi apakah betul itu harus menjadi sebuah hal yang sangat sulit, saudara? Engkau berbakti kepada Tuhan, apakah kau punya sukacita di dalam Tuhan? Engkau melakukan sesuatu yang kau senangi, pasti engkau bersukacita. Atau engkau menunjukkan engkau mengasihi pasangan hidupmu, pasti engkau bersukacita untuk melakukannya, bukan? Nah, bagaimana dengan orang tua kita? Saudara lihat, ayat keempat tadi dikatakan, itu adalah hal yang berkenan kepada Allah. Ingat, Konfusius tadi berkata kepada Xiao, jika cuma memberikan makan doang, apa bedanya dengan memberikan makan kepada anjing dan kuda? Maka kita harus menambahkan satu sikap yang bersukacita. Ada sebuah anugerah Tuhan. Tuhan berikan kepada kita jika kita masih bisa berbakti dan merawat orang tua kita selama mereka masih hidup. Kita harus responi anugerah Tuhan itu dengan melayani mereka, berbakti kepada mereka. Sudah bayangkan jika saat orang tua kita, atau mereka masih muda, mereka merawat kita. Mereka akan lakukan semua hal yang mereka bisa untuk merawat kita, bukan? Kita sedang sakit, mereka akan begadang, menjaga terus sampai kita sembuh, bukan? Atau kita sedang kelaparan, mereka akan cari cara memberikan makanan buat kita, bukan? Mereka banting tulang buat kita supaya bisa hidupi kita, bahkan sampai mengkuliahkan kita, dan seterusnya. Nah, saat itu sudah berbalik, mereka sudah tua. Bagaimana respon kita? Punyakah kita hati yang mau bersukacita, melayani mereka, berbakti kepada mereka? Terus sebagai penutup, saudara, saya akan meringkaskan dengan 3 hal saja. Yang pertama adalah begini. Mengasihi, merawat, berbaktilah kepada orang tuamu. Engkau yang mendengarkan renungan ini, berapapun usiamu, jika kita masih memiliki orang tua, entah memiliki ayah dan ibu, atau salah satu saja, mari kita belajar untuk mengasihi, merawat, dan berbakti kepada mereka. Yang kedua, mari kita lakukan itu dengan penuh sukacita. Penuh sukacita. Memang sulit, memang harus menjadi, sometimes biayanya besar sekali. Sometimes membutuhkan waktu kita yang banyak sekali. Sometimes membuat kita tidak bisa ngapa-ngapain. Tetapi mari kita lakukan dengan penuh sukacita. Saudara, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, Ulangan tadi berkata begini, berkat Tuhan turun ke seorang orang yang bisa menghormati orang tua mereka. Umur panjang, bahagia di dalam hidup, sejahtera, dan jadi teladan bagi generasi berikutnya. Ini janji Tuhan. Maka melakukan hormati orang tuamu, maka umur panjang akan kita dapat di dalam hidup kita. Saudara, mari kita belajar bersama-sama. Mengasihi orang tua kita, belajar berbakti kepada orang tua, dan belajar melakukannya dengan penuh sukacita. Have a nice day, happy Father's Day. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.